Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Angelis Ratuwulan MPD dan saya sebagai mahasiswa M. Haris Munandar dengan NIM 111232119, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya membawakan materi tentang matriks. Apa sih itu matriks? Matriks merupakan susunan dari bilangan yang berbentuk persegi panjang, yang terdiri dari baris dan kolom. Yang dimaksud dengan susunan baris adalah bilangan yang berbentuk horizontal atau dari kiri ke kanan. Untuk susunan yang vertikal merupakan bilangan kolom atau yang biasa dari atas ke bawah. Adapun bentuk umum dari suatu matriks adalah dengan memperhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu disebut baris, sedangkan yang vertikal itu disebut kolom. Suatu matriks bercirikan dengan penggunaan huruf kapital pada penamaan matriks. Sebagai contoh adalah matriks A, B, G, N, dan seterusnya. Kemudian dengan penamaan huruf kecil dalam komponen matriks adalah sebagai indeks yang berarti kesesuaian terhadap letak masing-masing elemennya. Maksudnya adalah A11, B12, dan seterusnya. Di sini ada beberapa pengoperasian matriks. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Yang pertama di sini ada penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks terjadi apabila ada dua matriks yang mempunyai ordo sama. Artinya, baris dan kolom dua matriks tersebut berjumlah sama. Anggota-anggota yang dijumlahkan yaitu anggota yang letaknya sama. Di sini saya ada contoh untuk penjumlahan matriks. Jadi ini untuk baris 1 kolom 1 ditambah dengan baris 1 kolom 1 juga. Di sini ada 1, 2, 4, 3 dan matriks B-nya 6, 8, 4, 2. Nanti di sini kolom 1 baris 1 ditambah dengan kolom 1 baris 1 juga. Di sini ada 1 ditambah 6, 2 ditambah 8, 4 ditambah 4, 3 ditambah 2. Dan hasil penjumlahan matriks A dan B adalah 7, 10, 8, dan 5. Selanjutnya ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks dapat diselesaikan jika ordonya berjumlah sama. Anggota yang dikurangi adalah anggota yang mempunyai letak yang sama. Nah, untuk pengurangan dan penjumlahan, cara pengoperasiannya sama, di mana kolom 1 baris 1 ditambah dengan baris 1 kolom 1 juga. Di sini ada contoh soal 2, 3, 6, 9. Matriks B-nya 3, 1, 7, 5. Nah, nanti di sini dikurangi dengan letak yang sama. Contohnya 2 dikurang 3, 3 dikurang 1, 6 dikurang 7, 9 dikurang 5. Maka pengurangan dari matriks A dan B hasilnya min 1, 2, min 1, 4. Selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian dua matriks dapat dikalikan apabila kedua matriks tersebut mempunyai jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, di sini ada contoh perkalian matriks ordo 2 kali 2. Di sini dengan soal tentukan hasil perkalian matriks A dan B di bawah. Untuk matriks A-nya 3, 4, 1, 2. Untuk matriks B-nya ada 7, 5, 6, dan 4. Jika dikalikan, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nanti di sini untuk perkalian itu baris dikali kolom. Nah, di sini nanti
3 dikali 7, 4 dikali 6, lalu ada 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 4. Selanjutnya ada 1 dikali 7 ditambah 2 dikali 6. 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 4. Maka selanjutnya dijumlahkan, hasilnya mendapatkan 45, 31, 19, 13. Selanjutnya ada determinan matriks. Setiap matriks bujur sangkar, elemen-elemen matriksnya dapat dikombinasikan untuk menghitung nilai bilangan real yang disebut determinan. Determinan merupakan konsep khusus untuk menyelesaikan sistem persamaan linear simultan. Lambang untuk determinan matriks A yaitu seperti gambar berikut. Untuk determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus. Prosedur metode Sarus ada beberapa prosedur. Di antaranya, yang pertama, tambahkan 2 kolom pertama ke matriks A di sebelah kanan elemen-elemen matriks A. Selanjutnya, tarik diagonal utama dari sebelah kiri atas ke sebelah kanan bawah dimulai dari A11, A12, dan A13. Masing-masing anggota diagonal utama dikalikan kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, tarik diagonal bantu dari kanan atas ke kiri bawah dimulai dari A13, A11, dan A12. Masing-masing anggota diagonal bantu dikalikan kemudian dijumlahkan. Determinan matriks 3x3 didapat dari selisih antara penjumlahan diagonal utama dengan penjumlahan diagonal bantu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta determinan. Yang pertama di sini ada contoh soal untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada diketahui matriks P 5, min 2, 4, 10, dan matriks Q 6, min 2, 1, 8. Maka tentukan P tambah Q dan P dikurang Q. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, P ditambah Q. Untuk matriks P-nya di sini ada 5, min 2, 4, 10, dan matriks Q-nya ada 6, min 2, min 1, 8. Nah, di sini dijumlahkan dengan letak yang sama, 5 ditambah 6, min 2 ditambah min 2, 4 ditambah min 1, 10 ditambah 8. Maka menghasilkan 11 min 4, 3, 18. Nah, untuk pengurangannya sendiri hampir sama dengan yang penjumlahan, di mana dikurangi dengan letak yang sama, 5 dikurang 6, min 2 dikurang min 2, 4 dikurang min 1, 10 dikurang 8. Maka mendapatkan hasil min 1, 0, 5, 2. Selanjutnya di sini ada contoh soal lain untuk pengoperasian perkalian. Matriks A, min 3, 1, 4, 2. Matriks B, 2, 1, 5, 0. Di sini yang ditanyakan adalah perkalian matriks A dikali matriks B. Nah, untuk perkalian yang tadi sudah dijelaskan, di mana baris dikali kolom. Di sini ada min 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 5. Min 3 dikurang min 3 dikali 1, 1 dikali 0. 4 dikali 2
ditambah 2 dikali 5, 4 dikali 1 ditambah 2 dikali 0. Maka akan mendapatkan hasil min 1, min 3, 18, 4. Selanjutnya ada contoh soal determinan. Di sini determinan A yang ditanyakan. Di sini ada matriks A, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ditanyakan adalah determinan A. Nah, untuk mencari determinan, tadi ditambahkan 2 kolom awal. Nah, nanti di sini akan ditambahkan 4, 4, 7, 2, 5, 8. Nah, nanti untuk pengoperasiannya dikali silang. Di sini 4 dikali 5 dikali 9 ditambah 2 dikali 6 dikali 7 ditambah 3 kali 4 kali 8 dikurang. Nah, ini sebaliknya dikali dari atas ke bawah. Dari sisi kanan ke sisi kiri. 3 dikali 5 dikali 7 ditambah 8 dikali 6 dikali 4, 9 dikali 4 dikali 2, maka akan mendapatkan hasil 360 dikurang 369. Dan hasil dari determinan A adalah minus 9. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.